Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang pada acara Focus Group Discussion atau FGD. FGD kali ini kami akan membahas tentang tema toleransi secara universal dan pandangan agama Islam. FGD kali ini saya akan berdiskusi dengan 9 peserta, yang dimana ada 3 pertanyaan. Mereka akan memberikan pendapat masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatur Rahman dengan NIM 210502198, Prodi Manajemen, yang dimana saya sebagai moderator. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan peserta. Perkenalkan, nama saya Yasmin Farapisa Putri dengan NIM 210502232 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Mesyafa Pasaribu dengan NIM 210503177 dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Asri Waisa Angkat dengan NIM 210503056 dari Prodi Akuntansi. Halo, perkenalkan nama saya Alfirusi Diana dengan NIM 210503145 dengan Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Namira Bisa Setriani dengan NIM 210503108 dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Sultan Rizky dengan NIM 210502070 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 210503043 dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Yayang Umiati dengan NIM 210502034 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Davina Faiza Dewantarigan dengan NIM 210504019 dari Prodi Kewirausahaan. Baik, setelah perkenalan peserta tadi, kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pendapat kamu tentang toleransi itu sendiri? Kepada peserta nomor 1 dipersilakan menjawab atau memberikan argumen. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut saya, toleransi merupakan suatu sikap untuk saling menghargai dan menghormati antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang beragam suku, ras, dan agamanya, sehingga kita harus menumbuhkan sikap toleransi itu di diri sendiri, agar terciptanya Indonesia yang aman, damai, dan tentram. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk jawaban yang kedua, jawabannya oleh peserta kedua dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut pendapat saya, toleransi ialah sikap di mana kita menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan perbedaan antar manusia, dan perbedaan tersebutlah yang menjadi kekuatan kita jika dipandang secara positif. Toleransi biasanya dimaknai sebagai kemampuan di setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan antar sesama manusia. Toleransi juga bisa diartikan sebagai kepercayaan antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan pernah terjadi. Makanya banyak orang yang menyebut bahwa toleransi adalah kunci utama sebuah perdamaian yang wajib kita jaga. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk jawaban yang terakhir oleh peserta nomor 3 dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian toleransi menurut saya adalah, toleransi adalah suatu keadaan di mana kita mampu untuk hidup selaras dengan orang lain yang berbeda dengan diri kita, dengan saling menghormati, saling menghargai, dan terjadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Karena di mana di dalam tersebut banyak terdapat perbedaan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah
Pertanyaan keduanya adalah, mengapa Islam menjunjung tinggi toleransi? Kepada peserta nomor 4, dipersilakan menjawab. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Keadilan bagi siapa saja, yaitu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya dan memberikan hak sesuai dengan haknya. Begitu juga dengan toleransi dalam beragama. Agama Islam melarang keras berbuat zalim dengan agama selain Islam, dengan merampas hak-hak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu, karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Syekh Abdurrahman bin Nasir Asyadi rahimahullah juga menafsirkan, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menyambung silaturahmi, membalas kebaikan, berbuat adil kepada orang-orang musyrik, baik dari keluarga kalian dan orang lain, selama mereka tidak memerangi kalian karena agama dan selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Maka tidak mengapa kalian menjalin hubungan dengan mereka, karena menjalin hubungan dengan mereka dalam keadaan seperti ini tidak ada larangan dan tidak ada kerusakan. Akan tetapi, toleransi ada batasnya ya, dan tidak boleh kebablasan, semisal mengucapkan selamat Natal dan menghadiri acara ibadah atau ritual kesyirikan agama lainnya. Karena jika sudah urusan agama, tidak ada toleransi dan saling mendukung. Berikut ini saya paparkan bukti bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi terhadap agama lainnya. Yang pertama, ajaran berbuat baik terhadap tetangga, meskipun tetangga kita itu bukan orang Muslim atau beragama non-Muslim. Yang kedua, bermuamalah yang baik dan tidak boleh zalim terhadap keluarga dan kerabat, meskipun dia beragama non-Muslim. Yang ketiga, Islam melarang keras membunuh non-Muslim, kecuali jika mereka memerangi kaum muslimin. Dan yang terakhir, adil dalam hukum dan peradilan terhadap non-Muslim. Sekian dari jawaban saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada peserta nomor 4. Pada peserta nomor 5, dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan kedua, mengapa Islam sangat menjunjung tinggi toleransi? Nah, Islam menjunjung tinggi toleransi karena toleransi merupakan kunci perdamaian. Ini dijelaskan dalam Al-Quran yang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki perbedaan dari banyak bangsa dan suku dengan tujuan saling mengenal. Itu karena kerukunan dan toleransi umat beragama menjadi bahan pokok untuk menciptakan perdamaian. Untuk itu, kita boleh meyakini apa yang kita yakini karena itu pilihan kita. Dan kita semua akan bertanggung jawab di hadapan pencipta utama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tetap saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling menyayangi dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada peserta nomor 5. Selanjutnya kita akan mendengar jawaban dari peserta nomor 6. Kepada peserta nomor 6 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi mengapa Islam itu menjunjung tinggi toleransi? Jadi toleransi itu sendiri yang seperti sudah dijelaskan oleh teman-teman, itu bisa diartikan sebagai rasa hormat atau menghargai orang lain, seperti agama, budaya, dan ras. Jadi sikap toleransi ini dalam Islam itu sangat diperlukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menginginkan setiap hambanya menghargai dan menerima setiap perbedaan. Islam merupakan agama yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, karena sejak pertama kali hadir di muka bumi yang dibawa oleh para Rasul Allah, Islam itu telah mengajarkan nilai toleransi yang dikenal dengan konsep tasamuh, yang salah satunya mengatur bagaimana hubungan dengan umat beragama lain. Jadi apalagi kita sebagai orang Islam yang tinggal di Indonesia, negara yang dimana terdapat banyak suku, budaya, ras, dan agama. Jika kita tidak menjunjung tinggi toleransi, maka akan terjadilah perpecahan nasional. Maka dari itu kita harus menjunjung tinggi toleransi supaya bisa menciptakan negara yang aman, damai, dan tentram. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada peserta nomor 6. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya adalah, mengapa Islam menjunjung tinggi toleransi? Maaf, dan pertanyaan terakhirnya adalah, bagaimana pandangan Islam terhadap toleransi?
Kepada peserta nomor 7 dipersilakan menjawab. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana pandangan Islam terhadap toleransi. Menurut saya, pandangan Islam terhadap toleransi itu sangat penting. Di dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang mengisahkan pentingnya toleran, kerukunan, dan perdamaian. Dapat dilihat pada Quran Surah Al-Kafirun. Surat ini berisikan kandungan tentang adanya toleransi dalam keimanan dan peribadahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Ada juga hadis yang membahas mengenai sikap toleran antar sesama, yang artinya agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, toleransi juga berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Jadi, Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati umat agama lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada peserta nomor 7. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari atau pendapat dari peserta nomor 8. Kepada peserta nomor 8 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap toleransi. Menurut saya, Islam itu selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keragaman umat Islam dalam beragam adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada peserta nomor 8 yang telah memberikan pendapatnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban atau pendapat dari peserta nomor 9. Pada peserta nomor 9 dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap toleransi. Sikap toleransi sangatlah penting sebagai alat pemersatu umat. Tanpa adanya toleransi, kehidupan yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bersatu. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas, yaitu tidak ada paksaan dalam agama, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam. Fakta-fakta historis untuk menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing atau gharib. Toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian, rumusan-rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan penggayaan-penggayaan baru sehingga pada akhirnya menjadi praktik kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Mungkin itu aja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah memberikan pendapatnya, yang dimana kita dapat menarik kesimpulan bahwa toleransi ini merupakan kunci dari sebuah kenyamanan dan perdamaian dalam bermasyarakat, yang dimana toleransi ini dapat membuat kehidupan menjadi lebih indah, karena di dalam Islam sendiri mengajarkan toleransi adalah hal yang wajib kita miliki. Jadi, ada baiknya untuk kita semua menjadikan toleransi sebagai sifat yang diajarkan dan diterapkan dari sejak dini, agar dapat menjadi sebuah kebiasaan. Dan untuk kita semua yang ada di sini, semoga forum diskusi ini bisa menjadikan suatu motivasi atau suatu gambaran yang jelas tentang toleransi itu sendiri. Yang dimana sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, toleransi itu sendiri memiliki makna yang luas, dan toleransi itu sendirilah kunci dari sebuah perdamaian.